Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Azza wa Jalla melimpahkan segalanya kepada kita, memberikan kebaikan-kebaikan, berusaha menjalin cinta dengan hambanya. Namun ada sebagian kita yang mungkin kurang memperhatikan hal ini, sehingga tidak mengerti dan tidak memahami, sehingga hari-hari kita tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak banyak mengingat Allah, tidak beribadah kepada Allah. Itulah hari-hari yang penuh kelalaian, bahkan sebagian diisi dengan kemaksiatan. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, maka sudah selayaknya khatib mengingatkan, marilah kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan takwa, dengan meningkatkan iman dan takwa, dan itulah hakikat dari syukur kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan dan kebaikan kepada kita sekalian. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, sebulan yang lalu kita telah menyampaikan tentang perkara yang bisa menjadi obat bagi hati, yaitu tentang qiyamul lail. Sekarang kita akan tambahkan kembali obat hati yang lainnya, yaitu tilawatul Quran ma'a tadabburihi, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita tahu bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari rukun iman, dan kitab yang khusus diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Maka kita wajib mengimani Al-Quran, tidak hanya mengimani keberadaannya, tapi kita juga harus mengimani kandungan isinya. Bagaimana kita bisa mengimaninya? Tentu saja dengan memahaminya, dan untuk memahaminya dibutuhkan kepada tadabbur. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum, maka siapa yang mentadabburi Al-Quran, sejatinya dia sedang mengobati hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Zikir itu artinya mengingat Allah. Zikir juga bermakna mengingat firman-firman Allah, membaca firman Allah, memahaminya, berusaha meresapinya untuk menggali hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Itu juga termasuk zikir, bahkan zikir yang paling istimewa. Zikir itu bertingkat-tingkat. Di antara zikir yang paling istimewa adalah mengingat ayat-ayat Allah untuk diresapi sehingga kita bisa mengambil hikmah dari Al-Quran. Itulah zikir yang paling tinggi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan kita mentadabburi Al-Quran, kita akan memiliki hati yang sehat. Kita akan memiliki hati yang hidup, hati yang tidak berpenyakit. Itulah obat hati yang sangat efektif untuk setiap hamba. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang dia merupakan syifa, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Begitu kata Allah. Al-Quran ini adalah syifa. Al-Quran ini adalah penyembuh bagi hati. Tapi tidak sembarangan kita dalam menggunakan Al-Quran. Bukan Al-Quran hanya sebagai mantra-mantra semata. Benar, Al-Quran bisa menjadi mantra. Dalam bahasa Arabnya ruqyah. Tapi bukan itu maksud dari syifa di sini. Syifa itu lebih dari sekedar mantra. Tapi Al-Quran benar-benar mengobati apa yang ada di dalam hati. Syifa'un lima fis sudur, mengobati apa yang ada di dalam dada. Itulah jantung kita, itulah hati kita. Maka sumber dari segala penyakit adalah dari jantung. Sumber kesehatan juga dari jantung. Segala kebaikan badan kita, bahkan amal perbuatan kita akan menjadi baik kalau jantung kita baik, dan amal akan menjadi buruk jika jantung kita rusak. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran ini luar biasa. Makanya Al-Quran menyebutkan, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini turun dari selain Allah, datang dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati kontradiksi yang sangat banyak di dalamnya. Dan itulah kenyataan. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis oleh manusia pasti di dalamnya terdapat kekurangan kecuali Al-Quran. Allah tidak menghendaki ada satu kitab yang sempurna kecuali Al-Quran. Semua kitab yang ada tulisan manusia pasti ada kekurangannya, pasti ada cacatnya. Walaupun itu Sahih Al-Bukhari misalnya, yang dikatakan sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran, maka tidak sempurna sebagaimana Al-Quran. Jauh. Maka alangkah mulianya umat ini yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa. Selain dia tidak ada kontradiksi di dalamnya, Al-Quran juga mengandung keajaiban yang luar biasa. Pertama, dia bersumber dari Allah Al-Haq yang maha benar. Maka isi Al-Quran semuanya adalah benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabb kamu, maka jangan sampai kamu menjadi orang yang ragu. Kemudian diturunkan oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril, penghulunya para malaikat. Kemudian diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah Nabi yang terbaik, pemimpin para Rasul. Beliau bahkan makhluk yang paling mulia secara mutlak. Kemudian diturunkan kepada sahabat, maka sahabat menjadi generasi yang paling mulia. Tidak ada generasi yang lebih mulia daripada generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian dia diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Dan dia diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Kemudian diturunkan di Mekah, kota yang paling mulia. Begitu seterusnya. Maka seandainya Al-Quran masuk ke dalam hati kita, maka hati kita menjadi hati yang paling mulia. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu Allah mengulangi lagi dalam Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluha, apakah karena ada di dalam hati mereka gembok-gemboknya? Hati yang terkunci itulah hati yang tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Benar, kita merasa mungkin hati kita kurang sehat, maka kita mendekat kepada Al-Quran. Kita berusaha berobat dengan Al-Quran, maka hati akan menjadi sehat dan bersih, bahkan bersinar cemerlang. Tapi ketika penyakit hati itu dibiarkan, tidak pernah ada upaya untuk mengobatinya, justru semakin gelap, dan Al-Quran pun tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang terkunci. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Tadabburilah Al-Quran sebelum hati benar-benar digembok, sebelum benar-benar hati dikunci. Ini adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Dia adalah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah. Berkah artinya kebaikan yang melimpah, kebaikan yang kekal. Itulah Al-Quran. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya.
waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang yang memiliki akal bisa mengambil pelajaran darinya. Maka banyak orang mengklaim punya akal, sebagian mengaku akalnya sehat, tapi ketika tidak mentadabburi Al-Quran, tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, sejatinya itu bukanlah akal yang sehat. Karena Allah menyatakan agar bisa mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal. Bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran orang yang memiliki akal. Maka orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran sejatinya belum memiliki akal yang sehat. Kaum muslimin azani Allah wa yakum. Maka dari itu penting sekali bagi kita sekalian, setidaknya setelah mendengar ayat-ayat ini, kita memiliki tekad ingin mentadabburi Al-Quran. Itu sudah sangat baik insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya akan timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara tadabbur? Pertama kita harus faham terlebih dahulu apa itu tadabbur. Tadabbur itu artinya merenungi, meresapi, menghayati suatu makna, suatu kata agar kita bisa mengambil makna, kemudian kita bisa mengambil pelajaran darinya. Kalau itu berupa khobar maka akan timbul keyakinan karenanya. Kalau itu berupa perintah maka timbul pelaksanaan, pengamalan. Kita meyakini adalah perintah Allah, kita meyakini ini larangan Allah, maka kita aplikasikan dalam kehidupan. Itulah hakikat dari tadabbur. Bagaimana kita menghayati Al-Quran sehingga berpengaruh ke dalam hati dan jiwa kita, sehingga berpengaruh pada anggota badan kita. Itulah hakikat dari tadabbur. Makanya Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Ditadabburi ayat-ayatnya. Berarti bagi kita yang belum mentadabburi Al-Quran, belum merealisasikan maksud diturunkannya Al-Quran. Dulu sebagian salaf pernah mengatakan, Quran ini diturunkan untuk ditadabburi, tapi sayang hari ini banyak orang yang telah menjadikan membaca Quran sebagai amalan. Walaupun itu tidak salah besar, artinya memang betul membaca Quran itu amalan. Orang baca Quran itu bisa mendapatkan pahala walaupun tidak faham. Yang dikatakan setiap huruf satu hasanah dikali 10 hasanah. Setiap hurufnya. Tapi kata ulama, seandainya dia faham, dia tadabburi maknanya, maka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ini jauh berbeda. Yang tidak faham 10 pahala setiap hurufnya. Yang memahaminya pahalanya tanpa batas. Makanya Zaid bin Thabit, seorang ahli Al-Quran di kalangan sahabat, beliau pernah ditanya, bagaimana menurutmu orang yang menghatamkan Quran 7 hari? Dan ini kebiasaan para salaf sebenarnya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan tabi'in lebih banyak lagi membaca Quran dibanding sahabat sebagian mereka. Beliau ditanya bagaimana orang menghatamkan Quran dalam 7 hari. Jadi 30 juz dibaca dalam 7 hari khatam. Jadi rata-rata sahabat dulu menjadikan malam Jumat sebagai malam khatmil Quran untuk khataman Quran. Sebagian kita cuma baca Yasin. Khatmil Quran, menghatamkan Quran memang di malam Jumat dikumpulkan keluarga. Ini Ibnu Mas'ud melakukan begitu untuk menyaksikan khatmil Quran, kemudian mereka akan berdoa dipimpin oleh Ibnu Mas'ud. Mereka mengaminkan yang lainnya. Begitu salaf melakukannya. Tapi setelah apa? Khatmil Quran, karena orang berdoa setelah khatmil Quran, setelah menghatamkan Quran itu doanya terkabul. Doa mustajab. Zaid bin Thabit ditanya tentang orang menghatamkan Quran 7 hari. Apa kata beliau? Bagus, kata beliau. Tapi aku menghatamkan setengah bulan atau 10 hari lebih aku sukai. Mau tahu kenapa? Kata beliau. Iya, kenapa? Kata beliau, karena aku ingin mengambil pelajaran darinya dan memahaminya. Begitu tujuan dari membaca Al-Quran. Dan memang itu tujuan dari diturunkan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menegaskan kepada para sahabat yang berlomba dalam membaca Al-Quran, banyak-banyakan khatam. Kata beliau, man yaqra' Quran aqal min salas, siapa yang baca Quran kurang dari 3 hari khatam, terlalu cepat itu. Kata Rasulullah, lam yafqahu, dia tidak akan bisa memahaminya. Berarti memang membaca Quran tujuannya apa? Untuk difahami, bukan sekedar dibaca banyak-banyakan hurufnya, tidak. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebentar lagi bulan Ramadan,
Sya'ban, kemudian Ramadan. Kalau Ramadan itu bulan Quran bagi siapa? Bagi orang awam. Kalau Sya'ban itu bulan Quran bagi ahli qiraah. Mulai dari Sya'ban mereka sudah berlomba memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi ingat, tadabbur Al-Quran itu sangat penting. Jangan hanya ngegas untuk menyelesaikan bacaan, tapi kita berusaha memahaminya. Dan sekarang banyak aplikasi. Kalian bisa buka aplikasi tentang tafsir Quran, tafsir ringkas. Setidaknya tafsir yang paling ringkas, terjemahan Al-Quran saja itu sudah membantu untuk tadabbur. Dan tadabbur itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau mau ditanya gimana cara tadabbur, baca tafsir. Makin panjang tafsir, makin lengkap, artinya akan makin dalam memahami ayat Al-Quran. Nanti kalau sudah pernah baca tafsirnya, ketika berikutnya lagi mengulang, membaca itu lagi, sudah bisa tadabbur tanpa memegang tafsir, udah lostang. Jadi sudah bisa mentadabburi dengan otomatis. Begitu. Maka jadikan peningkatan dalam baca Al-Quran itu sebagai progres kita, program kita, target kita. Kita hidup cuma sekali. Masa mati nggak paham Quran sama sekali? Ini kerugian yang sangat besar. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, bisa benar-benar menikmati indahnya Al-Quran. Ini adalah firman, tidak sembarang firman. Ini adalah perkataan yang paling mulia secara mutlak. Jangan sampai kita tidak mengetahui dan memahaminya. Kalau kita membaca Quran ingin memahaminya, kenapa membaca Al-Quran tidak ingin memahaminya? Ini sungguh kelainan. Ini adalah sesuatu yang tidak lumrah. Dan itulah kita. Semoga Allah sembuhkan penyakit kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina 'alal haqq. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.